Materi dulu berarti ya? Oke. Oke, yuk. Bismillah. Kesetimbangan. Dia punya syarat. Setimbang itu terjadi ketika laju reaksi produk Mhm. sama dengan laju reaksi reaktan. Itu disebut setimbang. Oke. Nah, reaksi kimia itu ada macam-macam. Reaksi ya. Reaksi kimia itu ada macam-macam. Ada 2 macam lah ya intinya. Yang pertama adalah yang irreversible. Irreversible alias yang searah. Iya. Searah itu nggak akan pernah balik lagi. Jadi panahnya juga satu. Contohnya apa? Misalkan asam tambah basa jadi apa? Garam. Garam plus air. Kalau garam plus air garam kan, bukan asam sama basa kan? Iya. Iya. Oh. Jadi dia tidak akan balik lagi ke semula, gitu. Nah, jadi ini mah reaksinya habis. Ini mah habis, nggak akan pernah balik lagi ke semula. Nah, kalau yang kedua, nah baru dia reversible. Reversible alias bolak-balik. Nah, yang bolak-balik ini yang akhirnya dijadikan syarat reaksi kesetimbangan. Bolak-balik berarti panahnya 2, reaksinya tuh Iya. nggak pernah berhenti, reaksi terus berlangsung. Terus berlangsung, tapi secara mikro. Jadi emang nggak kelihatan. Tapi soalnya kalau kelihatan kan horor juga. Misalkan jadi dari kecil jadi gede, gede jadi kecil kelihatan sama kita, jadi horor jatuhnya. Jadi kayak Nah, sulap. Nah, reaksi terus berlangsung, contohnya apa? Real di kehidupan sehari-hari. Di udara tuh ada hidrogen, ada oksigen juga. mhm. Mereka terus bereaksi jadi H2O. Makanya H2 ya istilahnya kan kadar O2 ya segitu-gitu aja ya kan kalau misalkan nih secara nalar udah bisa diprediksi tuh si nitrogen tuh berapa persen di Udara. udara gitu ya. Dengan manusia yang semakin banyak ya sebenarnya di udara ya tetap segitu. Kenapa nggak Oh. habis? Kan dihirup kan sama kita gitu kan. Nah, itu ada yang namanya reaksi kesetimbangan. Jadi si hidrogen sama oksigen itu akan bereaksi jadi uap air secara mikro. Secara mikro pula si H2O itu akan terurai lagi jadi H2O sama O2, terus aja kayak gitu. Oke. Jadi sebagian besar ini jadi gini kalau misalkan oksigen tuh ditarik sama si manusia, dihirup. Nah, si uap air yang ada itu akan menguraikan jadi H2 sama O2, terus aja. Kita juga Mmm, kalau ada air misalkan, dipanasin tuh, atau uap. menguap kan, uap air kan, ini gas misalkan. Nah itu tuh akan ditransformasi lagi, jadi hidrogen sama oksigen terus. Pun Mhm. termasuk kayak laut. Laut kan ada uap air keangkat tuh sama matahari. Nah, Iya. nggak semuanya jadi hujan kok, ya si uap air itu kan kalau secara siklus hujan rubah pindah kemana jadi hujan, enggak. Ada yang dirubah jadi hidrogen sama oksigen, sebagian lagi dibawa jadi hujan, Mhm. gitu. Nah, jadi ini reaksi terus berlangsung, Kakak ngomongin jadilah hujan tadi. apa jadi syarat reaksi kesetimbangan. Syarat reaksi kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangan apa? Kok iya syaratnya ini, kesetimbangan. Ini ya, reaksi reversibel. Reaksi kesetimbangan sendiri ada 2 gitu. Baru reaksi kesetimbangannya ada 2.
yaitu kesetimbangan. Homogen, kesetimbangan. Homogen sama kesetimbangan heterogen gitu. Sama kesetimbangan heterogen. Kalau homogen apa maksudnya? Kalau homogen ya fasenya sama. Fasenya sama. Fase sama gitu. Contohnya gimana? Contohnya itu aja yang sebelumnya. Kalau H2-nya gas, berarti O2-nya juga gas. H2O-nya juga gas gitu. Semuanya fasenya semua gas. Itu homo. Kalau yang heterogen beda. Ada salah satu beda aja udah beda. Fasenya beda. Contohnya misalkan karbon solid tuh padat dibakar sama oksigen gas. Hasilnya apa? H2O, H2O, CO2 gas. Itu. Ada yang beda aja satu itu udah termasuk kategori heterogen. Begitulah. Itu. Nah, dari sini baru ada yang namanya persamaan kesetimbangan. Ini berlaku buat apa aja? Buat nanti ada KSP, ya, KAKB, prinsipnya sama, kesetimbangan. Tapi tidak dengan kesetimbangan benda tegar ya, fisika. Nah, persamaan kesetimbangannya kalau misalkan oke. A, B, B, C, C, D. Ini yang apa sih, Kak? Apa? Produk per reaktan itu bukan? Iya, betul, betul. Betul, benar. Ini A, B-nya koefisien ya, seperti biasa. Nah, berarti persamaan kesetimbangannya betul tadi. Produk, pangkat koefisien gitu ya. Per reaktan pangkat koefisien. Gitu. Berarti yang di atas adalah K, C pangkat C, D pangkat D kecil, per A pangkat A kecil, B pangkat B kecil. Iya gitu, betul. Nah, cuman yang dibahas di, oke saya langsung aja, bareng sama KSP aja ya. Gini. Jenis kesetimbangannya, ini mah jenis kesetimbangan ya, bukan jenis reaksi. Kalau reaksinya tadi ada homogen, ada heterogen. Jenis kesetimbangannya ada KC, ada KP, sama KSP. Sebenarnya KSP itu di bab larutan, cuman prinsipnya ada di sini. Nah, kalau KC, fase yang diambilnya adalah aquos dan gas. Kalau KP, gas aja. Kalau KSP, justru aquos aja. Nah, berarti kalau aquos jadi bisa. Kalau aquos, dia makanya KSP namanya konstanta solubility product. Jadi produknya doang kalau KSP mah. Kan kalau tadi kan produk pereaktan, ini mah produk aja. Gitu. Buat KSP, makanya saya tarik sini aja deh. Nanti prinsipnya boleh nanti di larutan, prinsip lainnya. Nah, KC konsentrasi. Konsentrasi berarti dasarnya adalah molaritas. Molaritas yaitu mol per liter. Kalau KP itu adalah tekanan, pressure. Tekanan. Kalau tekanan berarti dasarnya adalah harus dalam kondisi atmosfer. Menentukannya gimana? Cari tekanan parsial, P parsial. Oh,
Mhm. Kebuka dikit. Mulai Mulai ke review ya. mulai refresh. Tekanan parsialnya adalah mol X per mol total dikali P total. Gitu, yuk. Nah, itu jenis kesetimbangannya. Nah, setelah itu ada yang namanya asas Lekata layer. Asas Lekata layer. Nah, apa tuh? Kalau hubungannya sama konsentrasi prinsipnya adil. Prinsipnya adil. Mmm. Kalau adil, maksudnya gimana? Misalkan gini, punya A plus B. Oh, bolak-balik ya. Bolak-balik, jadi C. Ini udah setimbang nih kayak tadi. Atau karena kita tadi udah contoh deh H2O sama O2. H2 sama setengah O2 jadi H2O. Udah stabil, udah setimbang nih di alam tuh. Tiba-tiba, gas. Manusia itu mensintesis atau mensintesis H2. Jadi lebih banyak tuh di alam. Gimana caranya buat setimbang? Kan nggak mungkin dominan si H2 ini. Gimana caranya? Biar setimbang lagi. H2 ditambah nih konsentrasi. Jadi lebih banyak. Tambah juga? Nggak bisa. Nah, Ah, jadi prosesnya itu reaksi ini yang akan menstabilkan dirinya sendiri, bukan dari luar. Jadi kita cuma punya efek doang, misalkan, ya kita ngebakar ini, jadi ada hidrogen dong di udara banyak. Atau ceritanya kayak karbon dioksida. C plus O2 jadi CO2. Ya, CO2 jadi banyak deh di udara. Gimana caranya? Apakah kita tambahkan? Kan kita nggak bisa spesifik. Misalkan, oh ya udah rubah aja dia supaya jadi karbon sama oksigen. Kan kita nggak bisa merubah si reaksi itu. Dia yang akan menstabilkan dirinya sendiri. Nah, ini pun sama. Ketika misalkan mengganggu, ditulis tapi mengganggu. Nah, si H2 tuh jadi banyak. Oksigen ada kan di udara? Ya udah, hidrogen yang terproduksi itu lama-kelamaan dia akan terus bereaksi sama si oksigen. Menghasilkan H2O. Gitu. Jadi buat menstabilkan H2 yang terlalu banyak, dia akan gunakan untuk bereaksi dengan oksigen. Menghasilkan H2O. Atau H2O-nya makin banyak. Iya, H2O-nya makin banyak. Nah, bisa jadi karena H2O makin banyak, itu yang menyebabkan curah hujan makin tinggi. Oh. Bisa jadi. Karena kan H2O-nya jadi banyak dong, uap airnya ya. Tidak ketampung uap airnya. Jadi ya udah, bisa jadi yang menyebabkan curah hujan tinggi itu bisa jadi ya. Kalau secara iklim aku nggak tahu. Nah, intinya apa? Ketika konsentrasi tinggi, jangan konsentrasi tinggi. Konsentrasi ditambah, kesetimbangannya bergeser ke lawan. KST ya sih. Kesetimbangan bergeser ke lawan. Ngerti. Tapi ketika konsentrasinya dikurang, emang ada konsentrasi dikurang? Ada. Misalkan gini. Kita ngirup terus si oksigen. Ya, manusia makin banyak atau kayak kemarin waktu COVID misalkan si tabung oksigen habis. Banyak orang-orang yang memanfaatkan oksigen di udara terus dia tampung. Ada yang kayak gitu loh. Jadi pakai alat gitu. Ada yang kayak gitu. Berarti kan dia mengurangi
kadar konsentrasi oksigen di udara. Tapi kenapa Iya. tetap stabil? Karena uap air yang ada akan terus membentuk H2 sama oksigen. Jadi kena Hmm. lagi, banyak lagi, tuh. Ini dikurang, tapi si ini akan terus si H2O akan terus memproduksi si O2, Iya. gitu. Jadi kalau konsentrasi dikurangi, kesetimbangannya bergeser ke diri sendiri, kena lagi dia, jadi makin banyak, gitu. Oke. Jadi kayak kalau misalkan, kalau konsep uang tuh ya, kalau kita bagi-bagikan ke orang habis, orang yang makin banyak, ya nggak, kalau kita jajan. Kalau kita punya banyak uang, kita bagi-bagikan ke orang. Orang yang makin banyak duit, ya nggak? Kita Iya. banyak jajan. Nah, tapi kalau misalkan ini konsep aku, kalau kita, kekurangan Nabung. heeh, kalau kita misalkan kekurangan, orang tuh ngasih, banyak ngasih ke kita, iya nggak? Gitu. Mmm. Kita yang kena, gitu, kita yang kena jadi kalau kekurangan. Tapi jangan berharap kekurangan juga, nggak mau. Konsentrasi itu adil. Nah, yang kedua adalah tekanan dan volume. Nah, saya, barengin karena dia berkebalikan, volume. Dasarnya apa? PV/NRT kan? PV/NRT. Kebalikan ya, karena Iya. posisinya di situ. Nah, volume dan tekanan itu berdasarkan koefisien. Pergeserannya berdasarkan koefisien. Berdasarkan Pergeseran tuh gimana? ya sama kayak tadi, maksudnya teh, yang lawannya makin apa, makin banyak atau makin sedikit kalau misalkan tekanannya dikurangi atau ditambah gitu. Tapi ini mah, kalau ini kan konsentrasi ngomonginnya, ya udah lawan itu berarti misalkan kalau yang ditambahinnya produk, yang ditambahinnya reaktan berarti gesernya ke produk, gitu. Iya. Kalau yang dikuranginya reaktan, gesernya ya ke reaktan lagi. Kalau Oke. ini, pergeseran tuh misalkan, tekanan sistemnya dinaikin, nanti bergesernya ke koefisien yang lebih kecil. Koefisien lebih kecil itu ada di produk atau reaktan, gitu. Jadi total, lebih ke koefisien. Nah, coba kita contoh lah. Kaidahnya dulu dong. Kalau volume diperbesar, besar, bergeser ke koefisien besar. Kalau volume diperkecil, geser ke koefisien yang lebih kecil. Oke. Gitu. Kalau tekanan diperbesar, P Kanan. diperbesar, bergeser ke koefisien kecil. Heeh. Kalau tekanan diperkecil, bergeser ke koefisien besar. Nah, contohnya misalkan ini aja, nitrogen, gas, hidrogen juga gas, jadi amoniak, 2 NH3 gas. Nah, ketika misalkan kata saya teh, tekanan diperbesar, berarti bergeser ke koefisien kecil. Koefisien kecil yang mana? Nah, kita totalin dulu koefisiennya. Di kiri 1 tambah 3. Iya benar, 4. Ini 2. 2. Gitu. Berarti geser ke koefisien kecil. Koefisien kecil NH3. Kalau tekanan diperbesar, produksi NH3 makin banyak. Kalau tekanan makin besar, tekanan di reaktan. Tekanan sistem seluruhnya Oh, makin oke. bertambah. Gitu. Jadi gesernya ke yang lebih kecil, si 2 ini. Kalau volume Hmm. ditambah berarti Yang lebih besar yang kiri. yang kiri, berarti N2 dan H2 akan lebih banyak. Oke. Gitu. Begitu. Itu kalau volume dan tekanan. Yang ketiga adalah suhu.
Suhu. Kalau suhu itu erat kaitannya sama eksoendo. Eksoterm itu kaidah melepas kalor. Eksoterm, Keluar. iya, keluar. Melepas kalor. Nah, dia delta H-nya negatif. Ya Allah, delta H. Masih inget gak ya? Delta H entalpi. Entalpi artinya apa? Entalpi. Entalpi reaktan lebih tinggi dari entalpi produk. Entalpi produk gitu. Makanya suhu lingkungannya naik. Suhu lingkungannya naik. Tapi suhu sistemnya turun. Contohnya apa? Contohnya membuat es batu. Oh. Es batu. Iya, sokwe es batu di dalam freezernya dingin kan? Karena suhu sistemnya turun. Sistemnya kan siapa? Airnya kan? Airnya atau esnya. Tapi coba pegang kulkas luarnya. Hangat. Hangat. Nah, karena suhu lingkungannya naik. Jadi kalau di luar itu lingkungan, kalau di dalamnya itu sistem. Itu tuh es batu. Terus yang kedua, endo. Term. Menerima. Menerima kalor. Nah, delta H-nya positif. Dia gimana? Entalpi. Produk. Reaktan lebih kecil. Kita samain aja. Biar kelihatan kecil gedenya. Reaktan lebih kecil dari entalpi produk. Entalpi produk. Menerima atau menyerap kalor. Suhu lingkungannya justru turun. Suhu lingkungannya turun. Suhu sistemnya naik. Gitu. Contohnya balikin aja. Melelehkan es batu. Apa? Piring rebus. Oh, boleh. Melelehkan es batu. Ya kan kalau mau leleh ya dia nerima kalor kan? Iya. Nah, gitu. Atau ada grafiknya? Ada grafiknya. Ini kalau ke termo nggak apa-apa. Dan nyambung kemana-mana. Nah, jadi ini kondisi awal atau kondisi reaktan, ini kondisi akhir. Jadi makanya negatif, kenapa? Ya Yang ini. bulat itu kenapa? Apa? Yang bulat gitu tuh kayak. Ya intinya bereaksi. Ini tuh namanya energi aktivasi. Oke. Energi untuk bereaksi dari reaktan menjadi produk. Jadi dari titik puncak ke mula-mula gitu. Ini delta H-nya. Gitu. Isi pusingnya. Ini delta H nih. Ini delta H. Jadi kalau delta H rumusnya mau ekso mau endo sama aja, akhir kurang awal. Kan ini akhirnya lebih kecil daripada awal, makanya negatif. Gitu. Oke. Ini berarti grafiknya ya balikin weh. Gitu. Aduh. Nah, gitu lah. EA-nya yang tinggi kalau endoterm. Nah, ini EA-nya. Energi aktivasi. Kalau ini delta H. Gitu. Makanya lebih positif karena akhirnya lebih besar. Gitu. Begitu. Itu kalau suhu belum beres tapi keseimbangannya mah itu ya syaratnya doang. Nah, gini. Udah kita pegang aja kalau exo itu delta H-nya negatif, endo delta H-nya positif. Jadi ketika punya reaksi begini, misalkan 2S plus 3O2
jadi 2SO3. Delta H-nya negatif gitu ya. Berarti artinya apa? Reaksi ke arah kanan itu eksoterm. Oke. Eksoterm. Berarti kebalikannya kalau dibalik Endoterm. 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 Nah, kaidahnya apa? Kaidahnya ketika suhu dinaikkan, suhu naik bergeser ke reaksi endo. Bergeser ke delta H positif atau endoterm. Berarti yang kiri. Kiri kalau di sini. Kalau reaksi ini. Kalau suhunya negatif, suhunya dikurang, bergesernya ke delta H negatif alias exo. Ini kaidahnya. Terus kan suka ada kadang, ini K-nya tetap atau enggak. Gitu. Nah itu tergantung suhu. Karena ini hanya suhu yang mempengaruhi harga kesetimbangan. Kalau misalkan volumenya dinaikkan, tapi suhunya tetap, K-nya akan tetap. Gitu. Hanya suhu yang mempengaruhi harga kesetimbangan. Jadi ketika ketemu misalkan reaksinya misalkan eksoterm nih. Reaksinya eksoterm kayak gini. Kalau suhunya naik, harga K-nya kecil. Harga K-nya mengecil. Oh. Karena gini, kan kalau suhunya reaksinya eksoterm, berarti kalau suhunya dinaikkan gesernya ke kiri ya. Iya. Kan tadi prinsip kesetimbangan adalah kanan atau produk reaktan. Oh. Ya, ngerti. Kalau gesernya ke kiri berarti reaktannya jauh lebih banyak ya. Ya. Berarti K-nya akan lebih kecil. Nah, kalau suhunya diturunkan, harga K-nya naik. Gitu. Kalau eksoterm. Kalau eksoterm. Kalau endoterm, sejajar kalau endoterm mah. Kalau reaksi endoterm, kalau suhunya dinaikkan, harga K-nya naik. Kalau suhunya turun, harga K-nya turun. Gitu. Terus kalau suhunya tetap, ya tetap K-nya. Suhu tetap, K-nya juga tetap. Begitu. Oke. Nah, itu oke, dah itu masuk ke asas kata lirnya sudah. Sekarang ke reaksi-reaksi. Hubungan K dengan reaksi. Hubungan K dengan reaksi contohnya gini. Misal H2 gas, I2 gas, jadi 2HI. Harga K-nya itu misalkan 9. Saya balik reaksinya jadi 2HI, H2 plus I2. Ya tentu ininya tetap ada. Gas. K-nya jadi berapa? H-nya? Oh, K. K-nya. 1/9. 9. Iya gitu betul. Oh.
Iya, oke. Oh, masih ingat tuh, filenya lagi dibuka. Kalau dibalik K-nya berubah jadi seper K, ya udah, betul. Oke. Kalau dibagi, saya yang sama deh. Lagi retrieving memory. K-nya 9, saya rubah jadi setengah H2 plus setengah I2 jadi HI. Nah, K-nya berubah jadi akar pangkat Oh. 29. Jadi kalau dibagi X, Jadi akar pangkat X. akar pangkat X. K-nya berubah jadi akar pangkat X. Gitu. Oke. Ya tinggal dibalik juga. Kalau dikali X berarti K-nya berubah. Oke. Oke, yang ketiga itu kalau C plus O2 setengah itu jadi CO. Terus CO, K-nya misalkan 5. CO plus setengah O2 itu jadi CO2. K-nya ini berapa ya? Seperempat misalkan. Ini seperempat. Nah, berapa harga K untuk C plus O2 jadi CO2? Bentar, diapain? Lihat. Tarik. Oh, aduh. Tambahin ya. Nggak inget, oke. Tambahin. Oh, Kalau kanan dicoret kiri. sama Nah, CO. Oh iya, K-nya jadi ditambahin juga. Apa gimana? Dikaliin? dikali. Betul. Apa? 5/4. Iya gitu. Jadi kalau ditambah, tidak ada reaksi dikurang ya. Ditambah itu K1 ditambah K2 itu berubah jadi K1 kali K2. Gitu. Gitu. Oke. Nah, kita belum hitung-hitungnya. Hubungan. Hubungan KC dan KP. Hubungan KC dan KP itu dasarnya adalah PV NRT. Saya modifikasi. P itu sama dengan N per V RT. Gitu. M, benar. M, RT. Nah, kan kita tahu P itu dasar dari KP. M-nya dasar dari KC. Maka KP sama dengan KC kaliin ini. RT pangkat delta N. Delta N-nya apa? Jumlah. Benar. Jumlah koef kanan Kurang kiri. dikurangi jumlah koef kiri. Ya. Kalau ternyata koef kanan sama dengan koef kiri, berarti gimana? Kanan sama dengan koef kiri, berarti 0 kan? Kalau 0, berapapun pangkat 0, 1. Kalau koef kanan sama dengan koef kiri, KP akan sama dengan KC. Oh, oke. Nah, terus apa lagi kalau koef kanan sama dengan reaksi tidak bergeser berdasarkan reaksi tidak bergeser berdasarkan volume dan tekanan.
Jadi lihat dari apa? Lihatnya dari konsentrasi sama suhu. Kan Oh. kalau tadi volume tekanan kan bergantung sama koefisien ya. Iya. Ini kan koefisien kanan kirinya sama, berarti nggak bisa. Berdasarkan Betul. volume sama. Betul. Ayo kita coba dihajar aja ini apa? Wow. Wow. Nanti aku kasih PDF-nya ya. Yes. Oke. Ntar aku save dulu Sokoho. Salah. Mana? Oke. Oke. Gimana ya? Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama tuh, yang 401. 402-nya nanti aku kirim aja. Saya salah stop share. Come on. Nah, udah nih, sok. C. C. Sok 2 langsung. 2. Aku udah ngerjain tadi. 4, 2, H2, Belum setara, OH. belum setara. C. C kan? 4 HCl. Oh iya, O2. oke. Sip. C. 3. Itu udah setara. COH2, H2OC. A. A. 5. Kata. 4. C2C. E. E. Nomor 5. Nomor KC untuk KC. Oh. 2CO. CO2 per C. A. C-nya nggak diikuti. Kenapa? Solid. Oh, jadi yang dilihatnya cuma yang Gas dan aqueous. Oh, A. Kok A sih? C. C. 6. Heti. Di atas adalah. Kalau ini gimana, Kak? Lihatnya. Tetap aqueous sama gas aja. Anggap saja. Aqueous doang ya? 2HCl pangkat 2 B. Oke. Nah, harga tetapan keseimbangan adalah K2. Maka pada suhu yang sama, harga tetapan keseimbangan untuk reaksi 2SO3. Bentar. Harga tetapan keseimbangan adalah K2. Maka pada suhu yang sama, harga tetapan keseimbangan
2SO3. Oh, dibalikin. Apa bedanya? Kalau dibalikin jadi apa? Terus dikali 2, dibalikin kali 2. Oh, dibalikin. Oh, A. Iya, kalang. Iya benar. Dibalikin kan? Nah. Iya, dibalikin. Terus kali 2. A. Oke, nomor 8. Jika pada usul tertentu zaman kaca untuk reaksi bercerita 2 dan 4. Maka tetapan keseimbangan untuk reaksi R plus X. Bentar, mikir. Gak bisa coret-coret ya, Kak? Bisa gak sih? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Keren. Sok. Duh, gak enakan gak ada ini. Kenapa ada nama aku ikutan ya? R. Bener kan? Ya. P plus. Hilang. Enggak deh, ada. 2P tambah X. Nah, aku balik ya ke panahnya. R. Apa sih dibalikin ya? K. Jadi apa? R plus X sama dengan 2Q. R plus X pada dengan 2Q. R-nya ada di 2 reaksi. Kalau ada di 2 reaksi gitu, udah skip dulu, jangan diurusin. Urusin yang lain dulu. Oh, gimana? Ya udah benar. Ya udah benar. Gitu. Yang reaksi 1 berarti tetap atau dibalik? Dibalik. Mm-mm. Sebentar. Oh ini. Apa tah? Draw. Jadi 4 kan? Kalau dibalik jadi kayak lah pusing 1/4. Gak usah aku tulis lah ya, mikir aja. Iya, 2R ini coret. Bener kan? 2R ya, sisa 1 ya. Nah, 2 sisa 1 jadi R plus X. Oh, udah deng sesuai. 2Q. Iya. Nih. Oke, yuk aku screenshot. Soalnya kalau di geser dia ikutan. Clear. Ngek. Yo, 9. Tetapkan kesetimbangan untuk reaksi berikut. Maka untuk reaksi setengah N2 tambah O2 setengah N2 tambah O2 sembarangan NO2. Ini nggak usah dilihat yang ini nih. Bingung ya yang ini ya. Yang mana? Ini ya. Bingung. Udah lihat ini aja. Oh. Oke. Jadi NO2. Tapi itu NO doang kan, Kak? Oh iya ya. Hah? Apa sih nih? Bingung.
Ouch. Ini salah nih. Ini NO. Mana yang NO? Itu NO. Oke. Coret dong. Udah dong. Udah Kalau ya? gitu mah ditambahin doang dong. K1 kali K2. Iya ya, tinggal gitu ya. Ini ya. Oke. Sip. Oke lah. Ya lo gede banget hujannya. Sama ya. Iyalah, kamu kan sejajar sama aku, Cigadung, aku Cimboleit. Kayak ditumpahin ya. Yang hari apa mah? Hari apa ya? Itu tuh kayak air dari ember diseblokeun. Agak segede gitu, gak Yang kuat. tadinya aku mau les itu sumpah tadinya hujannya gak jadinya 4 kali 5 kali mah ada meren. Udah deh, itu Hujan. mah kalau hujan ya, mesen-mesen kayak gitu tuh wasting time. Ntar aku kemarin pulang 6:30, aduh udah nggak ada harapan gini. Harga Gojek bukan Grab loh. Grab tuh biasanya kan rating dari 30 ya, Iya, iya. 30-an ke atas. Ini tuh Gojek motor itu startnya 30, gila. Aku pulang sampai 40.000 tapi nggak dapet. Itu akhirnya naik angkot. Sumpah tapi gak dapat jadi kayak gak diambil-ambil. Iya, padahal ada ya sininya. Udah pakai Ya, Maxim pun nggak dapet. pasrah. Pasrah makanya. Sudahlah. Next, Balik. silahkan. Ini dibalikin. Ini ya. Balikin kali 2 ya. Ya. Black. 2A tambah D. Dua C tambah D. Oh enggak, ini kurangin ya. Jadi C tambah D 2B. Berarti udah benar. Setengah. 0,5. Oke. Next. Clear. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran letak kesetimbangan adalah 1, 2, 3. Oke. Katalisma Apa hanya 1, 1, 2, 2, 3. 3? Oh, 1, oke. 2, 3. A kalau 1, 3B, kalau 2, 4 C, 4 aja D, 1, 2, 3, 4 E. Oke. Gitu. Nggak akan ada pilihan yang salah semua kan? Enggak ada. Kalau yang sebab Oke. akibat ada yang salah semua. Nah, oke. Oke, yuk next. Nomor 12. Nah, supaya reaksi bergetar ke arah kiri. Ini min, berarti exotherm. Yes. Mikir.
Tapi ini koefisiennya beda. Nggak apa-apa. Berarti kan bisa beberapa kemungkinan. Bentar, exotherm. Kalau suhunya naik ke arah kiri ya? Kalau suhunya naik ke arah kiri. Tapi itu suhunya iya benar. Oh benar. Kalau suhu Kalau naik ke arah kiri. Tapi kalau kan di situ tidak ada suhu naik ya. Nggak ada. Berarti bukan berdasarkan suhu, coba berdasarkan yang lain. Ini 3. Ini 2. Kalau volume, aduh, bentar. Pisar, kosar. Besar, koefisien besar. Oh, volume diperbesar, nggak ada juga. Oh, ada. Itu mah gas. Tekanan Kalau tekanan bisa, itu kalau gas SO2 diperbanyak masuknya ke konsentrasi, Tar. Oh, bukan volume ya? Bukan. Ini berarti. Yes, alright. Anin diperkecil. Oke. 13. Penerapan suhu perkeseimbangan akan mengakibatkan suhu turun. Berarti ini banyak. Iya, oke. NH3-nya bertambah. N2H2-nya tetap gak sih? Gak jadi berkurang kan? Dia berkurang. Kan memproduksi NH3. Jadi kalau kalau pengen kan dia intinya suhu diturunkan. Si NH3 akan jauh lebih banyak. Kalau karena dia pengen mempertahankan keseimbangan, si NH3 akan lagi memproduksi N2 sama H2 gitu kan, biar setimbang lagi gitu. Itu mah hanya sebagai efek kalau misalkan ada perubahan, ada efek dari yang lain gitu. Dia akan menimbulkan efek tapi walaupun hanya sebentar istilah. Oke, next 14. Untuk memperbanyak hasil gas NO2 dapat dilakukan dengan memperkecil suhu. Oke. Ya, betul. Keseimbangan cepat tercapai apabila cepat katalis. Iya, betul. Iya, betul. Sip. Wih, mantul. Intinya kan pengen keseimbangan cepat tercapai, artinya pengen laju reaksi sama dengan produk sama dengan reaktan, gitu. Itu harus ada katalis lah, mempercepat reaksi. Sipo 16. Pada suhu tertentu adalah tetapan keseimbangan untuk reaksi pada suhu tertentu adalah 4. Wah. Wah, jelek ya, bodoh. Bila pada suhu tetap biarin lah. Bila pada suhu tetap volume diubah menjadi setengah X volume awal. Bentar. Bila pada suhu tetap volume diubah jadi setengah kali volume awal, maka tetapan keseimbangan adalah volume ya. Volume ini enggak ngaruh. K-nya 4. No, bukan itu. Jadi gini. Ini kan ibaratnya sudah gas. Persamaan K-nya kan jadi C D.
per Iya. A kuadrat B. Iya. Bila pada suhu tetap, volumenya diubah menjadi setengah kali volume awal. Misalkan volume awalnya X, atau volume awalnya 1 liter deh. Berarti volumenya menjadi setengah liter gitu kan ya? Iya. Ini dasar dari sini molaritas. Molaritas itu mol per liter. Nah, jadi semuanya dibuat setengah. Jadi misalkan C per setengah. Gitu ya. Boleh langsung 2C gitu gak? Boleh. Itu A per setengah kuadrat. B per setengah. Itu. Ini berapa tuh? Jadi 2C. 2C. Bener kan? Benar. 2C. Eh. Dua D. 2A pangkat 2 atau jadi 4A pangkat 2? 2 pangkat 2. Jadi 4A pangkat 2. Terus Itu 4. jadi 4A pangkat 2 ya? Iya. Ini 4 tadinya gitu. Misalkan asalnya gimana sih? Misalkan ini awal. Oh iya, asalnya ini nih, yang ini yang asalnya 4 sis. Ini 4. Terus gimana? Kalau kayak gini, nih, kalau 4 itu C, D, A kuadrat, B. Kalau ini jadi berapa kalinya Wait. dia gitu. Kan jadi 4. 2 kali 2, 4 kan? 4 kali 2, 8. 8. Di 4. Ini nggak sih, Kak? Nah, gimana? Kela-kela. Gini. Bandingin salah-salah. Kak tuh kan awalnya gini. C kali D A kuadrat B itu adalah 4. Yang Tara temuin tadi adalah 2C, 2D, 4A kuadrat, sama 2B. Ini berapa kalinya 4? Sorry. Berapa kalinya 4? Atau atau ini jangan 4, ini ginilah 2A kuadrat lah ya, dikurungin gini lah ya. Kan ini juga dikurungin ibaratnya gitu. 2A kuadrat yang ini. Jadi segini itu adalah 4. Nah, kalau segini berapanya 4? 2 kalinya. 2 kalinya. 2 kalinya 4 berapa? 8. Oke. Gitu. Hah? 2 kalinya 4 jadi 8. Oh, salah dong aku. Oke. Oke. Coba orang screenshot dulu. Oke. Yuk. Nah, 17. Volume wadah diperkecil. Letak kesetimbangan sama tapi ininya koefisiennya. Berarti tidak berdasarkan volume, ya udah bergeser enggak? Tidak bergeser. Tidak. Oke. Now pada T derajat Celcius zat berikut berada dalam keadaan setimbang menurut kesamaan reaksi A, B, C, D. Jika tekanan sistem diturunkan, maka
Hah? Kan tapi koefisiennya sama. Kalau tekanan sistem diturunkan, berubah nggak? Nggak kan? Ya udah, itu bukan mol. Mol, itu mol zat-zat tetap gitu aja. Next, silahkan. Serem banget nih hujannya. Manakah reaksi keseimbangan di bawah ini yang menghasilkan produk lebih banyak jika tekanan diperbesar? Manakah reaksi keseimbangan di bawah ini yang menghasilkan produk lebih banyak jika tekanan diperbesar? Oh, 2, enggak, 1, 2, enggak, 1, 2, enggak, 2, ini, 1, ini. Ini juga. Ini tuh enggak. Jadi yang gini, Tar. Ini koefisien solidnya jangan diikutin. Ini jangan diikutin. Enggak ikut. Sorry. Berarti ini 1. Ini 0. Tetap aja sini enggak. Ya. Ini. Oke. Sip. Sip, 20. Sebentar. Pembuatan H3 menurut proses Haber dengan persamaan bergeser ke arah NH3, maka perubahan keadaan yang benar dari perubahan keadaan berikut adalah suhu di 4, 2, volume diperkecil nggak ada, tekanan diperbesar. Ini nggak sih, Kak? Bergeser ke arah NH3. Ya. Oke. Oke, nih yang kedua. Noise. Reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan apabila suhu dinaikkan. Bener gak? Suhu dinaikkan. Ya udah. Volume tetap suhu dinaikkan sih. D ya. Sorry. Oh. Faktor yang tidak mempengaruhi sistem kesetimbangan pada reaksi volume dan tekanan. Oke. 3, 4. Molekul zat B terbentuk dari 2 buah molekul zat A. Reaksi setimbang bila larutan yang mengandung A dan B dalam keadaan setimbang diencerkan. Encer itu berarti konsentrasi naik apa turun? Naik. Enggak, turun. Turun. Bila larutan yang mengandung A dan B dalam keadaan diencerkan, maka B bertambah banyak. Bila larutan yang mengandung A dan B dalam keadaan seimbang diencerkan, berarti bergeser ke jumlah B. Ya udah, kan ini gini. Bila larutan yang mengandung A dan B, jadi sama-sama diencerkan, sis. Ya, berarti sama dong. Ya udah, berarti sama. Bingung. Iya, konsentrasi A dan B-nya tetap. Dalam satu tempat tertutup berlangsung reaksi kesetimbangan. PCl ya. Dengan harga tetapan kesetimbangan KC pada temperatur jika volume diperkecil,
jumlah PCl dengan tetap menjaga suhu tetap, maka jumlah PCl bentar. Harga KC tidak Nggak berubah tidak ya? berubah. Tidak berubah, benar. Ya benar. Ini benar nggak? Satu benar nggak? Iya, Dua benar. Sisanya benar. salah. PCl 5 bertambah dong. Eh? Kan Kan volume dikecil. diperkecil. Gesernya ke kiri ke Oh, kanan. jadi benar-benar 3 juga berarti. Yes. Oke. Oh, Oke, Kak ya. ya. Oke. Oke, salah. Ketahui delta HFCO dan CH3OH berturut-turut dari reaksi kesetimbangan. Bentar, Kak. Lupa, delta HF itu yang sendiri-sendiri. Kalau ada delta HF, kanan kurang kiri. Nyari delta H-nya adalah kanan kurang kiri. Tapi cuma ada CO sama CH3OH. Ya udah, yang itu aja. Yang ini kan unsur, nggak diikutin. Oh, oke. Min 238 tambah 110 min 128 Min 128. Exo Indo. exo. Exo. Berarti satu benar dong. Oh, benar. Kalau satu benar, tiga pasti benar sih. Kayak gitu kaidahnya. Oh, berarti tinggal cek 2 benar atau enggak. Kesetimbangan bergeser ke kiri jika suhu dinaikkan. Kesetimbangan bergeser ke kiri jika suhu dinaikkan. Bentar. Suhu naik. Iya, benar. Oke. Udah dong. Udah. Oh, 4 dicek. Nah. Reaksi ke kiri merupakan, iya, endotherm. Ya, berarti A. Sorry. Salah. Oke. Number 6. Diketahui KP dari reaksi pada 16 derajat dan saja berturut adalah dengan demikian dapat dikatakan tekanan parsial NO2 akan meningkat bila suhu dinaikkan. Tekanan parsial tuh Tekanan parsial tuh kayak kalau molaritas mah konsentrasinya. terpengaruh sama suhu. Ini gini. Ketika suhunya 600, ketika suhunya 600, K-nya segini. Iya. Ketika suhunya dinaikin jadi 1000, K-nya jadi lebih gede. Berarti tekarannya lebih. Reaksi apa itu? Kalau suhu naik, harga K-nya naik. Reaksinya X apa endo? Endo. Endo, berarti delta H ke sini positif. Ya. Gitu. Kalau tekanan parsial NO2, jadi ya udah dinaikin. Ini kalau dinaikin gesernya kan ke sini ya. Iya. Akan meningkat bila suhu dinaikkan. Tekanan, ya maksudnya, salah, aku salah. Dia nanya, kan ini gas. Kalau gas kan ngomonginnya tekanan. Intinya dia mau cerita nomor 1. Tekanan parsial NO2 akan meningkat. Jadi ini akan bertambah kalau suhu dinaikkan.
Benar. Benar. Ini benar. Delta H-nya lebih dari 0. Benar, salah? Benar. Benar. KP-nya sama dengan KC? Enggak. Enggak, berarti. KP sama dengan KC itu lihat dari ini kan koefisien. Yoi. Oke. Oke. Hmm. 7, 8. Ini ya, salah. RT. Berarti ini pangkat 1, Kak. Ya. Ini nggak bisa. Kok nggak kelihatan? Ini enggak. Ini 0. Ini enggak, ini benar. 0 itu mah. Kan ini 1. Ini 0 kan? 1 itu. Iya. Hah? Yang dicari 1. Yang dicari 1. Berarti yang kanannya, koefisien kanan harus 2 atau 3. Kalau di kirinya 2. Kalau koefisien yang unsur gini dihitung juga, Kak? Enggak. Yang solid gitu nggak dihitung. Nggak dihitung. Kalau ini dihitung nggak? Mana? Ini O2. Dihitung. Oh, jadi yang nggak dihitung tuh kalau solid doang. Nah, solid liquid. Berarti C. C. Oke. Oke. Si. Oke, next 8. Oke. Manakah reaksi berikut yang memiliki harga KP sama dengan KC? Ini. Oke, sip. 9. Waduh, kaget. Geluduk mempunyai harga KP pada suhu 27 derajat. Hitung harga KC pada persamaan reaksi di atas. KP ya, KP barengan KC, benar nggak? Delta L, deltanya berapa? 3 kurang 1, 2. T-nya ada. Nah, T-nya tuh harus Kelvin, tar. Oh, tambah kurang berapa? Aku nggak inget hitungnya gimana. Tambah 2. Suhunya tambah 273. 273. 300 dong. Oke. Berarti KP-nya 3. KC yang dicari. R kuadrat. Tiga kali 10 pangkat 4. Coret. Ada nggak? Ada. Kenapa? Aku lupa ini harusnya 9, berarti harus ada 3.
Jadi 1 3R per 2 10 min 4C. C, oke. Alright, number apa saya 10. Oke. 6 mol gas NO direaksikan dengan 3 mol oksigen dalam ruangan yang volume 90 liter. Menurut reaksi tercapai keadaan setimbang. Ya. Setelah tercapai keadaan setimbang, ternyata terdapat 2 mol gas NO2. 2 mol. Harga KC pada suhu yang sama adalah KC. Oh, MBS. oh no. Ini 2. Ini 3. 6. Ini 6. Ini 3. Saat terjadi kesetimbangan. Bener kan? Iya, berarti sini juga 2 kan? Iya, ini 1. Ini 2. Harga KC pada suhu yang sama adalah, ngitungnya gimana? Harus molaritas kan? Ini masih mol kan? Oh, mol per volume. Masih mol. Rubah dulu ke molaritas, nanti masukin ke persamaan K biasa. Oh, oke, ngerti. Bentar, mol per volume 0,2. 0,4. 0,4. Terus K-nya jadi 0,24. Oh my god, ya Allah. 10 pangkat min 4. Langsung dipangkatin apa? Min 2 kali. Oh iya, salah. Hapus. Terus 0,4 kali 10 pangkat min 1 kali Angkat 2 dulu. Oh iya, yang ini ya. Iya. 4 pangkat 2 jadi 16. 10 pangkat min 2. Aduh, susah ya. 4 kali 10 pangkat. Padahal mah nggak apa-apa, tubruk aja. Coret. 1/16. 16. 10 pangkat min 1. Berarti 10/16. 5/8. 5/8 0 enggak 0,0 enggak 1. 5/8 1. 5/8 berapa ya? Bener gak sih aku ngitungnya? Kalem. Ini tuh jadi 2K. 4 kali 10 min 2. Oh, ini 2 gak sih harusnya? Kenapa jadi 4? Nah, mana? Oh iya. Ini? Bener kan? Ya. Berarti ini 4. Berarti harus ini 8.
Berarti harusnya 10 bagi 8. 10 bagi 8, 10 bagi 8, 10 bagi 8. 10 bagi 8, 10, 8, 1, 8, 20. 20 bagi 8. Enggak. Hah? 2. 1,25. Oke. A. Sip. Oke. Nomor 11. Oh. Jika tekanan total jika tekanan total pada kesetimbangan adalah P atmosfer, maka harga Kp adalah sama kan? Tekanan total pada Ini kesetimbangan dari adalah kelas ya. gini. Jadi kan Tapi ini kalau kali. nggak diikutin. Jadi total tekanan itu ini. Jadi pH2O ditambah PCO2 itu ternyata sama dengan P. Perbandingannya sama. 1:1. Berarti P kalau paling mau berarti ini X istilahnya ya. Ini X sama dengan P. Aduh. Berarti 2X sama dengan P. Maka harga X setengah P. Oh, kayak gitu hitungnya. Oh. Nah, yang ditanya KP. KP-nya kan berarti cuma gas aja. Berarti pH2O dikali PCO2. Berarti pH2O-nya berapa? Setengah P. Dikali setengah P juga ternyata. Berarti 1/4P kuadrat. Gitu. So, SSin yang ini. ya udah. Ya. Sudah. Alright. Masuk ke 12. Dalam tangki 1 liter terdapat keseimbangan antara 0,05 mol N2, 0,2 mol H2, dan 0,1 mol NH3. Untuk meningkatkan produk NH3, ini N2H2 jadi NH3. Clear. Untuk meningkatkan produk NH3 menjadi 0,2 mol pada kondisi tetap, berapa mol N2 yang harus ditambahkan? Dalam tangki 1 liter terdapat keseimbangan antara 0,05 mol N2. Ini gimana cara ngitungnya, Kak? Jadi si ini tuh sudah dalam kondisi kesetimbangan. Iya. Berarti Tara tinggal cari aja dulu K-nya, harga K-nya. Langsung aja, berarti NH3 kuadrat per N2 kali H2 pangkat 3. H2 pangkat 3. Betul. 1 liter udahlah ya. Kalau 1 liter molaritasnya sama lah ya sama molnya. Berarti 10-1 kuadrat per 5 kali 10-2 kali 2 kali 10-1 pangkat 3. Berarti berapa? 10-2 per 5 kali 10-2. Itu jadi 10 juga sih? 8 kali 10-3 gitu. Iya. Coret gitu ya. 10. 1000. 5 kali 8 itu berapa? 40.
Coret-coret 25 ya. Iya. Nah, garis bawahi bahwa kondisinya tetap. Kalau kondisi tetap, yang dimaksud adalah K-nya tetap. Oh, oke. K-nya tetap. Nah, kita buat persamaan baru. Buat persamaan baru, nggak apa-apa lah ya. Ini kalau di ini geser. Di sini aja nggak apa-apa. Yang Ini aja ngikut. kok. Iya, sini Ini ya. aja. Nah, Heeh. jika kita buat persamaan baru, berarti N2 gitu ya. 3H2 jadi 2NH3. Tapi pengen 2NH3-nya Pengen 0,2. katanya produknya tuh 0,2, berarti MBS. Kita butuh MBS baru. Nah, yang mula-mula tadi, yang berapa N2 yang harus ditambahkan? Kan kalau secara kesetimbangan juga gitu ya. Kalau pengen NH3 lebih banyak, berarti yang di kiri yang ditambah gitu ya. Iya. Berarti maksud soal ini adalah N2 katanya yang ditambah. N2 tadi berapa? 0,05. Berarti 0,05 plus X. A2-nya tetap 0,2. NH3-nya pengen 0,2. Berarti ini naikin aja dulu. Ya. Ini 0,2, 0,3 gitu ya? Benar nggak? Minus. Iya benar, tapi H2-nya H2-nya benar. untuk meningkatkan produk NH3 menjadi 0,2 kondisi tetap, berapa mol N2 yang harus ditambahkan? Oke, ya udah. Ini jadi 0,1 gitu ya? Jadi minus. Jadi berapa? Nah, ini lagi dia. Asa enggak gini, soalnya aneh nih. Tapi benar sih, itunya 0,2-nya. Ini 0,1 untuk meningkatkan produk NH3. Berapa yang harus ditambahkan? Ini tuh jawabannya tuh 12,8. Kalau saya ingat jawabannya, nah hanya itu jadi minus. Kalau 0,2 naik ke atas 0,2 benar. 0,3, 0,1. Ini jadi min 0,1 ya? Min 0,1 dia, 0,05, H2-nya 0,2. Nah, ini teh kayak soalnya di iya. Benar enggak soalnya? Benar. Kalau kenapakah menjadi produk NH3 menjadi 0,2? Ya udahlah, kita ini dulu. Tapi udah enggak gini kayaknya kalau Oke lah, mana tadi ada yang diganti. Perubahan. Passwordnya ganti. Oke. Kimia SMA 11.
keseimbangan. Coba ya, aku lihat dulu. Iya, tapi dia benar. Saya salah di mana ya? Jawabannya 12,8 benar enggak? I cancel. Salah coy. Sama keseimbangan di saya. 12,8. Soal ini, iya benar soal ini. Tar. Dalam tangki 1 liter terdapat 0,05 mol N2, H2 sama NH3 untuk meningkatkan produk NH menjadi 0,2. Pada kesenangan berapa mol N2 yang harus ditambahkan? Udahlah ya, kita hitung aja dulu sesuai apa adanya dulu. Berarti kalau kayak gini, ini 0,05 plus X min 0,1 gitu ya? Min? Min. Ya kan dikurang? Ya. Terus? Kalau nah, jadi gini. Ini jadi berapa? Minus berapa? Minus apanya? 0,05 min 0,1 berarti minus 0,05 plus X dong. Ya enggak? Kalau Ini kan apa? Ini kan dikurang. Ya enggak? Oh, iya. Ini jadi minus 0,1 gitu ya. Nah, si NH3 tuh NH3 tuh berarti punya mula-mula sebelumnya. Kalau ini 0,2 berarti kan mula-mulanya dia itu enggak gitu. Gini, benar. Saya salah. Sorry. Oke. NH3 tuh punya mula-mula berapa? H3 punya 0,1 kan? Nah, 0,1. Kalau reaksi di kanan itu kan ditambah ya. Iya. Ini kurang, ini tambah. Nah, ini kan 0,2. Pengen intinya timbangnya itu 0,1 ya. Nah, berarti ini di sini 0,1. Maka di sini 0,15 ya enggak? Iya. Di sini 0,05. Iya. Ini X doang. Ya, ini 0,05. 0,5. Ya udah, kita masukin ke harga K-nya. Harga K-nya adalah ayo Ini. Nah, harga K-nya Ini. K-nya tuh harus sama 25. Persamaannya kan cuma berubah angka doang. Jadi tinggal 2 kali 10 min 1 kuadrat per X kali 5 kali 10 min 2 pangkat 3. Nah, harus sama dengan 25. Iya, boleh 25X langsung nggak? Boleh. Mundur. Aku mah andok sistemnya. Berarti 25, ini tadi 5 kali 10 min 2 pangkat 3 sama dengan X itu ya? Iya. Apa sih ini? Terus. Oke, X. Nah, udah hitung deh. Ya, apa sih ini? Gimana tuh? Min 2. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti 2 kali 10 min 2 per 25. 5 pangkat 3 itu 125 bukan? 5 pangkat 3?
Itu 25 benar. 10 min 6. Curat, coret, min 4. 25 kali 125 berapa, Tar? Bentar kalkulatornya, Kak. Boleh lah. Yuk. 3125. 3125. 2 per 3125. Gede-gede teuing, Kak. 3125. Ini 10 min 4 ke atasin. Jadi 10 pangkat 4 berarti 20.000 6,4. Oh, 6,4. 3125. Ada yang salah nggak aku? Oh iya 4, Tara. Aku lupa di iya. Ini 4, sorry. Oh, Jadi 40.000. ya 40.000. 40.000. Iya, berarti 12,8 enggak sih? Iya. Benar. Ya itu aku ingat ini tuh jawabannya. 12,8. Gitu. Screenshot. Gitu. Panjang ya. Iya. Ribet. Ribet. Oke. Yang kayak gini mah satu lah. Di antara 15 juga cuma satu gitu. Mau kalau ada gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih nggak begini. Nomor 13. Bisa lah 13 masuk. Sembilan. Kak 9. Ya gitu. Enggak aku nanya. Berapa? Oh, 13. Heeh. Pusing. Harga KP untuk reaksi kesetimbangan 2X 3Y. Pressure itu adalah 1/8. Jika dalam kesetimbangan tekanan parsial X adalah 8 atmosfer, maka tekanan parsial Y adalah bentar. Tadi tekanan parsial T ininya kayak molaritasnya. Kayak molaritasnya. ini ya mol X per mol total kali itu. Nggak usah. Ini udah dapet. Jadi intinya tekanan parsialnya udah ada. Tara tinggal keluarin persamaan kesetimbangannya aja. Y pangkat 3 gitu ya. Oh, X pangkat 2. Si KP-nya itu 1/8. Nah, ternyata tekanan parsial X itu 8. Berarti Y, yang ditanya Y. Y pangkat 3 itu sama dengan 8 pangkat 2. Maka Y berapa? Coret. 8. 2. 2. Oke. Oke. Mana sih? Begini mulu. Nah. Oke. Nomor 14. Dalam suatu wadah tertutup amonium klorida dipanaskan pada suhu 200 derajat celcius dan terjadi disosiasi NH4Cl yang 3 tambah HCl. Oke. Harga KP pada suhu tersebut adalah A. Maka tekanan total dalam wadah adalah harga KP pada suhu tersebut adalah A. Maka tekanan total dalam wadah adalah persamaan KP-nya keluarin dulu. 1:1. Ini NH4Cl-nya ikutan ya? Iya. Berarti persamaan KP-nya adalah PNH3 kali PHCl. Koefisiennya sama. Itu teh. Wait. Sok.
kok kakak geser nah. Wah, ya anggap saja lah. Oke. Nah, Terus KP-nya A. ininya Perbandingannya A. itu sama A. Yang dicari apa? Yang Tekanan dicari total. cari dulu tekanan parsial masing-masingnya. Karena itu perbandingannya sama. Tara misalin aja jadi X. Lah? Dihapus. A. Ah, X kuadrat. nah, Ini tambah atau kali? apa yang Pak? NH3 sama H3. Kali. X kuadrat. X akar A. Nah, berarti tekanan totalnya adalah A. iya. 2 akar. Oke. Oke, betul. 15 mirip. 15 mirip. 14. Reaksi. Oh ya, gak usah. Oke. Mirip atau tetap Mirip. kerjain? Mau Oke. skip aja. Bebas. Yang ini aja yang skip nanti yang 16, 15 mah cuma beda ini. Beda. Ditukar. Oke. Pada reaksi kesetimbangan heterogen diketahui oleh mula-mula 0,3 mol dalam bejana 5 liter. Dalam keadaan setimbang, tekanan total gas tuh berarti Yang gasnya aja. Oh, ini doang. Joy. 0,6 atmosfer. Tetapan kesetimbangan Kp pada suhu yang sama adalah berarti kayak tadi lagi. Mirip. Tapi ini mah udah tahu 0,6. Terus ini kan 3. Berarti sama satunya 0,3. Ya kan? Bener nggak, Kak? Iya. 0,3. Terus Kp ngitungnya 0, Ini nggak ada jawabannya tapi nggak apa-apa ya. oh ya udah 0,3 kali 0,3 kali gitu bukan? Kalem. Bocor sis. Santai. Ya. 0,3 kali 0,3. 0,3 kali 0,3. Tapi kan dipangkat. Oh iya ada deh, murid. Buka itu. 0,3 kali 0,3. Itu kan pangkat, ada pangkat. Kan parsialnya. Iya, parsialnya 0,3 betul. Berarti 0,3 pangkat 3 gitu. 0,3 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 3 kan? 3, aduh sih. Ngeri. Ada Ketan, salah berarti aku. ada. Yang satu. Enggak ada deh. Itu deh. 27 min 3. Wait. Ya ada deh. Murid. ada. 10 min 3. Coba 27 9 14 4 189. Hah? Iya benar. 54 729 ini udah. Bentar. 729 729
Udah. Ini Jadi A, B. B apa E? B. Oke. Ada salah ngitung aku. Oke. Salah. Keluar lagi dia. Nah. Nomor 16. Nggak usah 16. 17. Ini Mm-mm. direaksikan 8 mol gas NO dengan 4 mol gas oksigen dalam bendera molekul bersama dengan salin setimbang terdapat 4. Hmm. Hmm. -5. Oke, sip. Coba aku cek dulu 18. 19 nggak usah. Hmm. Tok 18 dulu, aku cek dulu 18. Pada reaksi penguraian 3 mol gas NH3 menjadi gas NH2 dalam keadaan setimbang, ternyata perbandingan mol NH3 dengan mol H2 adalah sebanding 6. Pernyataan yang benar adalah derajat disosiasi itu apa sama apa, Kak? Terurai per mula-mula, bereaksi per mula-mula. Mol Wow. harus ditulis dong. 2. Penguraian 3. Oh, kebalik. Penguraian.
Dalam keadaan setimbang, ternyata perbandingan mol NH3 dengan mol H2 dan ini pada reaksi penguraian. Tiga mol. Ternyata perbandingan mol NH3 dengan 2 adalah 1 kali X gitu, Kak. Nggak tahu kan soalnya berapanya. 3 mol menjadi dalam kesetimbangan ternyata perbandingan mol NH3 adalah 1/6 yang benar. Pernyataan yang benar adalah penguraian 3 mol. Kita nggak tahu yang bereaksi gini ntar 2X. X berarti di sini 3X. Ya enggak? Turunin. Biar cari X-nya gampang. 3X. Oh, iya. Gede amat. Salah. Matiin. Gimana matiinnya? Ya. X di sini 3 min 2X. Nah, perbandingannya 1/6. NH3 sama H2. Ini sama ini 1/6. Kalau saya lebih sukanya gini, silangin aja. 3 min 2X. Kan? Apa sih? Iya benar. 3X. Ini berbanding dengan 1 banding istilahnya 6. Berarti 3 min 2X kali 6 sama dengan 3X. Nah, cari deh baru. X-nya. 18 min 12X Mm-mm. dan 3X. 15X sama dengan 18. X sama dengan 18/15 gitu. 6/5. 6/5. Itu teh X-nya. Yang ditanya adalah derajat disosiasinya. Berarti ini per ini. Enggak gitu juga sih. Iya, sok sama aja. Pakainya yang di setimbangnya atau di yang B? Apa? Bereaksi per mula-mula. Kalau derajat disosiasi itu alfa tuh. Berarti 12/5 bagi 3 gitu. Terurai per mula-mula. Bagi 3, 12/5. Berarti berapa? 12/5 bagi 3. 12 bagi 3 ya. Gitu. Oh iya. Kan benar. 6 bagi 5 ya. 12 bagi 15. Kan 12 bagi 5 bagi 3. Kan ini 2 kali 6/5 gitu ya, per 3 gitu. Berarti 12/5 per 3 gitu. Berarti 12/15 dong. Kenapa? Ini kan ke atas sih. 3-nya nggak ke 2 atas? Ya ke bawah lah. Kan ini tuh 12/5 per sakai aja. Apa sih? 12/5. Iya, oke. Benar. Oke, berarti 4/5. 4/5, 0,8 benar. 1 benar, 3 benar. Cek 2. Jumlah N2 yang terbentuk 1,2 cenah. Ini X, N2 tuh X. N/5, 6/5 salah. Iya benar. Benar. NH3 yang tersisa 0,6. 3 kurang 12/5, 15. 3/5, benar. 3 kali 6/5 gitu. 3 kurang 2 kali 6. Oh, NH3, astagfirullahaladzim. Oh iya. Sorry. Oke, benar,
Aku lihatnya Iya. H2. Nah, sip. Screenshot. Oke. 12. 19. Aku cek dulu bentar. Pilih. Mau 19, mau 20. 20. Oke. Pada reaksi N2O4, jumlah mol N2O4 sama dengan jumlah mol NO2 pada saat setimbang. Tentukan derajat disosiasi N2O4. Tadi kan nggak diketahui ininya. Oh, nggak ada yang iya, ngerti. Dengan jumlah mol yang sama pada saat setimbang. MBS. Weh. Apa tadi? 2X. Kalau misalnya ini 2X. Ini 2X. Ini X gitu. Berarti atasnya 3X. Berarti disosiasinya terurai per mula-mula 1/3. Oke. Nice. Cing, aku cek dulu yang 3 tuh kayak gimana sih. Nah, yang 3 mah nggak jauh beda lah sama yang kedua tadi. Ya. Oke, dan sedikit juga soalnya. Oke, sama, hampir sama yang kedua. Oke, begitu aja. Kalau mau dicobain, cobain aja. Next step, materi berikutnya larutan ya, asam, basa, garam, kadar itu. Oke, begitu saja Tara. Nanti aku kasih PDF-nya ya. Kalau butuh link record. Aku kalau minggu depan Senin sampai Jumatnya nggak bisa, soalnya UTS. Oh ya udah, kalau mau Sabtu lagi boleh. Oke. Oke, sip. Thank you. Kak. Yuk. Mau filenya udah tuh belum? Udah kan? Apa? Belum? Oke, mau yuk. file yang sebelumnya. Sip. Hai, dadah kakak. Yuk. Makasih kak. Yuk, sama-sama.